Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar Ita, Pak Musli, Kang Agus, dan juga Teh Iya? Semoga saat ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan sebelum saya memulai eh, penjelasan ya, video penjelasan dengan untuk perencanaan ruko yang di Bogor ini, saya mau minta maaf karena kemarin pekerjaannya tertunda cukup lama ya. Karena selama bulan puasa memang tidak mengerjakan apapun, lebih banyak free-nya, dan kemudian setelah kemarin hari raya eh, terkena tipes, jadi memang hampir 2 minggu lebih kemarin bed rest ya, dan baru kali ini sempat membuat video penjelasan terkait dari gambar rencana yang tentu saja saat ini memang lebih fokus ke gambar rencana tampaknya ya, karena kalau dari Dena kemarin terakhir ngobrol dengan kita dan Pak Musli itu sudah disetujui, artinya sudah mendapatkan persetujuan. Nah, dari tampak terakhir yang dikirimkan itu masih belum mendapatkan persetujuan ya, karena memang ada anggapan bahwa toko ini tampil terlalu mewah. Nah, mungkin nanti saya jelaskan mengenai perubahan dari gambar rencana tampak yang kedua ini seperti apa dan apa tujuannya. Nanti saya akan jelaskan. Baik, kita langsung saja dulu, dan mungkin saya akan memulai lagi dari gambar denahnya ya, karena mungkin Teh Iya dan Kang Agus masih belum mengetahui sejauh mana rencana denah yang akan diterapkan di pos tersebut. Nah, saat ini memang gambar rencana masih dalam tahap melengkapi gambar denah ya terutama, dan kemudian pengembangan potongannya ini masih menunggu persetujuan rencana tampaknya ya, tetapi gambar potongan sebetulnya sudah dibuat, dan itu hanya sampai untuk kebutuhan mengetahui berapa ketinggian yang dapat diterapkan untuk rencana rukonya ya. Jadi untuk mencari tahu teknisnya seperti apa ketinggian ruko yang dapat diterapkan. Nah, selebihnya memang untuk tampaknya masih dalam tahap diskusi, sehingga memang kalau sekarang diperlihatkan ke Pak Andi ya Ita ya, diperlihatkan ke Pak Andi tentu saja sudah bisa, namun mungkin belum secara lengkapnya ya. Jadi ada beberapa potongan yang akan dibuat nantinya, ada sekitar 6 atau 8 ya, 6 atau 8 potongan, yang potongan tersebut akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana ruko tersebut dari sisi ketinggiannya, dari elevasi bangunannya seperti apa. Nah, jadi tentu nanti gambar lengkapnya akan lebih dilengkapi di saat gambar tampaknya sudah disepakati. Baik, ini saya buka dulu gambar lagi. Ini ada gambar side plan ya. Nah, gambar side plan ini ada perbedaan dengan denahnya. Gambarnya nanti saya kirim via email ya, untuk dilihat lebih jauh dan disesuaikan dengan apa yang saya jelaskan melalui video ini. Ya, di sini ada gambar rencana dari site plan ya, site plan secara keseluruhan. Nah, di sini kita mengetahui di sini adalah tokonya Ita dan di sini adalah tokonya Teh Iya ya. Saya keluarkan dulu. Nah, ini adalah toko Ita dan ini Teh Iya. Nah, konsep ini merupakan toko yang disatukan ya, di mana nanti dua toko ini merupakan satu kesatuan yang akan digunakan, kalau dalam diskusi sebelumnya digunakan oleh Ita ya, karena disewakan oleh Teh Iya rukonya. Nah, di bagian tengah atau bagian depan di ruko ini ada akses atau bukaan yang dapat menghubungkan dua bagian toko ya. Gitu. Ada dua bagian toko di sini yang dapat dihubungkan. Dan tentu saja tetap ada dua bagian yang
sebagai akses dari arah luar ke bagian dalam toko. Nah, ada dua konsep pintu akses yang dapat digunakan oleh pengunjung dari luar ke dalam. Itu satu, yang pertama adalah pintunya besar, lebar dan tinggi ya. Karena kan ini tokonya merupakan toko kelontong, tentu saja nanti akan ada barang-barang yang dibawa berupa karungan, berupa dus, begitu ya, dus besar, berupa krat, peti-peti krat, begitu ya, sehingga diperlukan bukaan yang lebih lebar. Nah, sementara satu tokonya hanya diberikan pintu yang dapat diakses secara leluasa oleh pengunjung. Membawa barang pun masih tetap bisa ya, karena lebar dari pintunya sekitar 1 meter. Nah, mungkin gambarannya seperti toko Alfamart atau Indomart yang memiliki pintu yang hanya satu pintu, tetapi dia lebih lebar. Nah, jadi barang-barang yang nanti diturunkan dari kendaraan angkutan yang membawa barang jualan, barang yang akan dijual, itu dapat memasuki pintu yang dengan lebar 1 meter ini. Nah, jadi memang konsepnya ada dua. Tapi nanti juga akan diperlihatkan juga konsep yang di denah yang berikutnya. Dua-duanya merupakan pintu yang tidak terlalu besar ukurannya. Ya, sehingga konsepnya sama seperti Indomaret tadi atau Alfamart tadi. Baik, kemudian untuk yang lainnya, nanti kalau di denah bagian tangga ini, bagian kamar mandi ini dua-duanya masuk dari bawah tangga, bukan dari luar seperti yang ini ya, tapi masuk dia dari bawah tangga. Karena memang denahnya sudah ada peningkatan gambar, sudah ada ukuran yang lebih detail, sehingga itu lebih terinci ya perencanaannya. Baik, ini sebenarnya saya juga mohon maaf nih karena sedang flu, jadi agak kurang nyaman mungkin mendengarnya ya penjelasan dari saya, karena suaranya pun agak bindang nih. Tapi mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya perencanaannya, penjelasannya. Baik. Nah, kemudian ini adalah bagian dari site plan-nya, di mana di sini juga terdapat tempat parkir untuk kendaraan mobil dan juga motor ya di area sini. Jadi sekitar 3 atau 4 kendaraan ini dapat diparkirkan di bagian depan. Ya, termasuk motor mungkin sekitar 5 sampai 6 ini bisa diparkirkan di bagian tersebut. Nah, kemudian di bagian ini ya, di bagian ini adalah bagian yang memang tidak boleh nempel, bangunannya tidak boleh nempel dengan batas jalan ya, dengan batas lahan. Karena ada aturan yang terkait dengan GSB. Nah, di sini saya mengambil 2 meter jaraknya antara batas lahan dengan dinding bangunan, sehingga ini tidak akan mengganggu atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan nantinya di soal GSB. Nah, pengurangan ini pun atau batas atau jarak yang ada di bagian samping ini pun memang dapat dimanfaatkan tentunya nanti. Dapat dimanfaatkan oleh ITA atau TIA untuk dijadikan sebagai tempat penjualan makanan-makanan ringan ya, minuman gitu ya, kemudian juga makanan ringan yang bisa disewakan ke orang lain atau memang digunakan oleh sendiri. Nah, untuk aksesnya kalau di gambar denah ini, di set plan ini ada pintu akses ke arah luar ya, yang dapat diakses ke arah luar. Nah, ini ada konsep yang berbeda nanti dengan denah yang satu lagi ya, di mana di sini untuk masuk ke area sini ini dapat diakses dari dalam ya, sementara di bagian ini dapat ditutup menggunakan pagar sehingga orang tidak langsung keluar dari sini tanpa kemudian melewati kasir ya. Nah, karena memang kasir di bagian ruko kita itu rencananya ini posisinya di sebelah sini ya, jadi ruko kasir dan office-nya ya, ini posisinya di sini. Nah, kalau misalnya kemudian yang TIA juga ini terpisah tokonya, untuk kasirnya tentu saja bisa ditempatkan di sini atau misalnya di sini ya.
Nah, di sini ada tertulis dapur karena memang sebelumnya ada pernah obrolan kalau tokonya Teh Ita itu Teh Iya ini akan dipakai sebagai tempat untuk menjual makanan ya sebelumnya untuk lele ya kalau tidak salah pecel lele ya. Nah, tapi ada perubahan sehingga di bagian ini merupakan bagian dari toko ya, toko perluasan dari toko ini. Baik. Nah, kemudian di sini seperti yang tadi saya katakan, ini dapat beberapa alternatif ya yang dapat diakses dari arah bagian dalam atau nanti bagian dari luar ya, sehingga ini nanti penempatan pintu di sini akan menjadi bahan pertimbangan buat kita dan dia ya juga Kang Agus untuk mengetahui apakah memang di bagian itu diperlukan pintu atau tidak. Baik, itu mungkin penjelasan saya plannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari denah ya. Saya akan mulai dari denah denahnya ruko Ita ya. Baik, di sini bagian dari rukonya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, ada dua konsep pintu. Pintunya yang seperti Indomaret atau Alfamart dengan lebar 1 meter dan kemudian di sini ada bukaan berupa kaca dan ada jendela yang dapat dibuka di sini ya. Nah, yang dapat dibuka ini memang tujuannya adalah supaya nanti ketika di sini full gitu ya, orang-orang tidak full pun sama sebetulnya. Ini jendela ini dapat dibuka di bagian sini sehingga nanti udara ini dapat mengalir dengan leluasa ya di dalam ruangan. Begitu tanpa harus kemudian di bagian ini akan terasa panas. Mungkin memang tidak 100% ya dibandingkan dengan ketika bagian toko ini dibuka lebar seperti yang sekarang. Ya, ini dibuka lebar sehingga udara betul-betul dapat masuk dengan leluasa ya ke dalam ruangan. Nah, itu akan ada perbedaan. Tetapi setidaknya bagian ini dapat memenuhi udara panas dalam ruangan, udara lembab dalam ruangan, dan mungkin akan mengurangi penggunaan AC. Sehingga nanti udara di sini pun akan terasa lebih segar dan sehat ya dengan adanya bukaan-bukaan seperti ini yang dapat dibuka sehingga udara dapat mengalir. Nah, dari bagian tangga pun nanti sama. Di bagian atas kamar mandi ini akan ada jendela yang dapat mengalirkan udara ya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah begitu sehingga nanti cross untuk udaranya itu akan dibuat. Jadi memang sebanyak-banyaknya bukaan yang dibuat untuk menghindari penggunaan AC. Kalaupun nanti kemudian AC dipasang, tentu tidak akan 24 jam digunakan untuk mengkondisikan udara di dalam toko. Nah, kemudian di sini, ini kita bisa lihat di bagian ini ada bukaan untuk akses ke toko Iya ya. Karena kalau ini nanti dijadikan satu bagian toko dengan toko Iya, tentu ada pintu akses atau akses untuk masuk ke dalam toko sebelahnya. Nah, ini sebetulnya bisa saja ada dua bagian ya bukaannya. Sementara di sini saya perlihatkan satu, nah nanti kalau misalnya dua bagian tentu saja bisa di sini. Ya, kenapa ada dua bagian? Karena nanti ada struktur yang tidak bisa diutak-atik dan harus diposisikan di tempat tersebut, di titik tersebut ya. Nah, di sini ada apa namanya itu? Ada office dan kasir di sini yang dapat digunakan untuk bekerja ya dan juga menerima pembayaran dan ini berhubungan langsung dengan taman ya sehingga nanti bagian kasir dengan office ini pun akan full cahaya yang masuk sehingga tidak memerlukan lampu dan tadi sekali lagi pengudaraannya tidak menggunakan AC ya sehingga ketika di sini aktivitasnya banyak tinggal membuka pintu ini saja sehingga udara dapat masuk dengan leluasa. Nah, tentu saja nanti di bagian belakang ini dapat saja dipasang bangku-bangku kecil ketika misalnya tidak ada pelanggan yang datang, aktivitas berkurang sehingga dapat istirahat di bagian taman ini. Ya, karena taman ini nantinya akan berfungsi sebagai pengudaraan untuk bagian kamar di lantai atas dan juga bagian bawah di toko ini. Nah, ini untuk yang bagian lantai dasar rumah ruko Ita ya dan Pak Musli.
Dan kemudian di bagian ini ukuran-ukuran pun sudah lebih dilengkapi ya dibandingkan gambar yang sebelumnya. Ini sudah lebih dilengkapi dan sudah lebih didetailkan. Nah, tapi tentu saja nanti akan ada penambahan atau perubahan ketika misalkan tadi contohnya seperti ini. Bagian pintu ini nantinya Pak Musli dan Ita misalnya mau lebih besar saja deh, gitu ya. Jadi nanti ke depannya akan full rolling door misalnya. Ini bisa saja. Nah, ini tentu akan mempengaruhi dari ukuran-ukuran yang ada di sini. Ya, itu akan masuk. Termasuk juga bagian ini, akses untuk ke arah sebelah. Nah, itu nanti akan ada ukuran-ukuran yang memperlihatkan berapa jarak-jaraknya. Nah, itu nanti akan ada penambahan seperti itu. Jadi artinya penambahan keterangan itu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dari gambar rencana ini. Ya, kemudian di bagian kamar mandi ya. Nah, di bagian kloset ini atau kamar mandi ini sebetulnya lebih kepada pemanfaatan dari ruang apa itu namanya toko ya. Jadi pendukung atau fasilitas pendukung untuk toko. Karena kan tentu tidak mungkin ada pengunjung yang tiba-tiba ingin menggunakan kamar mandi ya atau toilet untuk keperluan buang air kecil misalnya seperti itu. Ya, jadi memang harus tetap ada. Nah, untuk luasannya sendiri ini memang cukup luas ya, cukup lebar karena ini memanfaatkan sisa lahan yang ada di bawah tangga ya. Karena tangga ini sendiri pun dengan lebar sekitar 125 kalau tidak salah ya, 1,25 meter. Tujuannya memang untuk lebih memudahkan ketika membawa barang besar gitu ya, naik ke lantai atas. Nah, jadi memang tidak sampai harus pepetan dengan orang yang turun dari atas misalnya, atau memang sulit membawa barang. Nah, ini memang lebih lebar sehingga lebar atau panjang kamar mandinya memang lebih panjang ya. Sebetulnya kalau secara fungsi hanya kloset saja misalnya, ini bisa sampai di sini saja ya. Kemudian di bagian sini wastafel misalnya. Ya, jadi klosetnya hanya di bagian ini saja atau toiletnya. Itu bisa saja seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang satu saat seperti misalnya di Indomaret atau Alfamart ya. Kalau di Indomaret atau Alfamart memang kan itu full karyawan ya. Bisa lebih dari 5 orang ada di situ. Nah, tentu saja kadang ada juga yang piket di toko tersebut. Nah, kalau misalnya piket di toko tersebut berarti kan memang memerlukan tempat mandi. Nah, jadi di sini bisa dipasangkan untuk shower. Nah, tetapi untuk ruko Ita pun ini tentu saja, ruko Tahiyah pun sama, disediakan shower berupa hand shower ya, untuk karyawan yang mungkin hanya 1 atau 2 orang. Bisa saja ya, walaupun misalnya tidak melihat di toko, namun dia pada saat akan mulai atau sebelum mulai bekerja atau setelah selesai bekerja, dia perlu mandi begitu ya untuk membersihkan diri. Nah, ini bisa saja dipakai. Jadi memang dimanfaatkan seperti itu. Ya, jadi tidak khusus untuk mandi tapi dapat digunakan untuk mandi. Baik, itu untuk yang lantai dasarnya ya. Kemudian kita masuk ke lantai berikutnya, ke lantai 2 dari toko kita ini. Baik, nah ini adalah toko lantai atasnya ya. Nah, ini toko lantai atasnya. Di lantai atas ini terdapat gudang ya, terdapat gudang yang digunakan tentu untuk penyimpanan ya. Untuk penyimpanan, jadi lebarnya kurang lebih untuk bagian ini 5 kali hampir 1,5 ya. Kemudian di bagian ini kurang lebih di 3 meter, 4 meteran ya, 4 kali 7,5 meter. Jadi memang cukup leluasa untuk gudangnya dan diakses dari bagian ini ya. Jadi dari bawah kemudian naik ke atas lalu masuk ke bagian gudang. Nah, lebar pintu ini pun memang lebih lebar ya, 1 meter. Jadi lebarnya lebih lebar dari ukuran pintu lainnya seperti kamar tidur gitu ya, dan juga kamar mandi. Kalau kamar tidur biasanya di 80 sudah cukup
dan kemudian untuk kamar mandi 70 cm itu sudah mencukupi. Nah, sementara untuk masuk ke bagian ini karena memang membawa barang-barang yang besar gitu ya, yang lebar, dan diperlukan akses yang leluasa, tentu ini dibuat lebih lebar lagi ya, dengan lebar 1 meter. Nah, kemudian di sini terdapat ada dapur. Nah, dapur ini memang fungsinya bukan untuk masak besar ya, tapi lebih kepada menghangatkan makanan. Kemudian juga masak makanan kecil gitu ya, memang hanya diperlukan untuk sehari-hari saja gitu, pada jam-jam tertentu, karena mungkin toko tentu tidak sampai malam ya, sampai jam 5, jadi hanya diperlukan untuk makan pagi dan siang, misalnya kalau paginya jam 8 sudah buka gitu ya tokonya. Dan kemudian di sini ada kamar mandi. Nah, kalau kamar mandi ini memang bisa dibilang lebih lengkap. Kemudian misalnya seperti shower pun memang bisa saja menggunakan shower untuk yang menggunakan satu set gitu ya. Ada tiangnya, ada hand showernya begitu ya. Ini lebih lengkap dikarenakan memang digunakan untuk penghuni atau pemilik toko ya. Karena di sini mungkin Pak Musli atau Ayu ya yang menggunakan kamar ini dapat menggunakan kamar mandi ini. Jadi memang nanti kuncinya khusus untuk penghuni saja, untuk pemilik toko, tidak digunakan untuk karyawan. Sehingga nanti kuncinya ini memang khusus untuk untuk pemilik toko itu sendiri. Nah, untuk kamar ini aksesnya ke arah luar menuju balkon dan void ke arah taman, di bawah taman ya. Nah, ini tentu saja tadi untuk pencahayaan, pengudaraan begitu ya, supaya udaranya dapat mengalir dengan baik. Dan kemudian di sini pun sama nantinya. Ada jendela yang dapat dibuka dengan leluasa ya di bagian sini. Ya. Ini tadi tujuannya sama juga, supaya nanti gudang ini pada saat-saat tertentu dapat dibuka jendelanya, sehingga di sini akan terhindar dari udara lembab dan udara kotor ya, karena kan gudang namanya juga gitu ya. Jadi udaranya dapat mengalir, karena nanti di toko Tahiyah pun di bagian atasnya sama, ada beberapa jendela yang dapat dibuka. Nah, ini akan membuat udara di bagian ini akan lebih segar ya dibandingkan dengan gudang yang full tertutup. Nah, ini pun sama tadi di bagian jendela ini, di bagian pintu ini menggunakan pintu kaca geser ya, yang atau mungkin bukan berupa geser pun bisa dibuka ke arah luar. Nah, biasanya kalau misalnya dibuka ke arah luar, ketika misalnya Ita, Pak Musli atau Ayu misalnya memasang kursi di bagian depan, ini tentu akan tergeser-geser kalau misalnya menggunakan pintu engsel ya, begitu. Jadi di sini kalau yang di sini saya menyarankan lebih menggunakan pintu geser, sehingga nanti pintu keluar tidak mengganggu kursi-kursi yang dipasang di bagian balkon. Ya, kursinya memang di bagian balkon ini tidak berupa kursi sofa ya, mungkin hanya kursi kecil atau misalnya kursi goyang, itu masih memungkinkan karena lebarnya sekitar hampir 160 ya, 1,5 meter untuk lebarnya. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk area duduk atau area istirahat. Baik, kemudian untuk berikutnya kita masuk ke tokonya Tahiyah ya, yang di lantai dasar. Di lantai dasar. Baik, ini sudah terbuka. Di bagian dari toko ini adalah toko yang full ya. Tadi seperti yang saya jelaskan di bagian side pan, ini full toko. Dan kemudian untuk keluar dapat diakses dari arah pintu belakang ini ya, gitu. Ini bisa dia bagian sini, sehingga nanti kalau misalnya ada karyawan untuk perlu istirahat, ini bisa datang ke arah bagian pintu ini. Nah, kemudian tadi di satpan saya juga menjelaskan mengenai di bagian pintu ini atau di bagian dinding ini dapat dibuat akses untuk masuk ke area taman ini. Yang mana tadi tamannya dapat digunakan sebagai perluasan atau dapat dimanfaatkan untuk disewakan kepada orang-orang lain ya yang menjual makanan atau minuman yang ringan yang dapat menggunakan
bagian teras ini. Nah, jika kemudian ini tidak diakses dari sini, tentu saja orang akan keluar langsung dari arah dalam ke arah luar dulu, baru masuk ke area taman di sini ya untuk penjualan. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Dan kemudian tadi di bagian kamar mandi ini pun sama konsepnya dengan konsep kamar mandi di rukonya Ita, dan aksesnya dari dalam ruko ya, dari bawah tangga, bukan dari luar gitu. Nah, ini juga sama untuk pintunya seperti yang tadi konsepnya di ruko Ita. Nah, tapi bisa juga dibuat dua pintunya dari ruko ini lebar juga ya. Mungkin kalau yang ruko Tehia ini ada dua bukaan ya, dua bukaan lebar misalnya. Nah, ini bisa saja. Jadi untuk bukaan ini masih merupakan bahan diskusi ya. Apakah memang mau full atau memang hanya konsep pintu seperti ini. Ya, jadi ini belum sebuah ketetapan. Kalau yang saya perlihatkan di sini memang lebih kepada usulan ya. Baik. Dan di sini ada jendela-jendela ya untuk menambah cahaya masuk ke dalam toko, sehingga nanti jendela itu pun dapat dibuka ya, sama sehingga nanti udara dapat masuk leluasa ya, cross begitu ke dalam toko. Sekali lagi untuk mengurangi udara panas di dalam ruangan, dan kalau misalnya menggunakan AC pun tidak sampai 24 jam digunakan gitu ya. Baik, kemudian ini akses ke arah rukonya Ita. Di sini ada disiapkan. Dan kemudian kita masuk ke lantai atasnya, ruko Tehia ya, yang juga sama fungsinya dibuat untuk gudang. Ada juga kamar tidurnya. Nah, di sini ada kamar tidur ya, kamar tidur Tehia dan Kang Agus ya, dengan ukuran 3,5 kali 2,65, hampir 3 meter ya. Kalau misalnya ini mau diperlebar dong jadi 3 meter misalnya, mungkin bisa saja ya jadi 3 meter. Tapi mungkin area gudang nanti akan menjadi lebih berkurang ya, sekitar berkurangnya berarti sekitar 35 cm. Mungkin secara ukuran tidak terlalu besar, tetapi tetap ada pengaruhnya ya untuk keperluan ini, untuk keperluan gudang. Nah, kalau untuk kamar tidur sebetulnya dengan 2,5 meter dan fungsi kamar tidurnya tentu bukan kamar tidur yang digunakan secara tetap ya oleh Tehia dan Kak Agus, karena kalau tetap kan ada di rumah ya. Kalau ini mungkin sesekali ketika melakukan kunjungan ke toko. Nah, ini bisa dipakai dengan ukuran 2,5 sudah mencukupi, dan juga dengan panjang 3,5 ini sudah lumayan luas ya. Karena nanti bisa dipasang meja, kemudian juga lemari kecil gitu ya untuk penyimpanan baju, itu bisa saja. Nah, kemudian di sini juga ada dapur. Dapur ini juga sama konsepnya, sama dengan yang konsep dapur Ita, tidak terlalu besar, tidak besar karena memang fungsinya untuk masak-masak biasa saja. Dan kemudian di sini ada jendela-jendela ya, tentunya ada jendela-jendela yang dipasang di bagian gudang. Fungsinya tadi sama seperti yang di area ruko Ita, untuk menghindari udara lembab di area gudang. Nah, tentu saja waktu itu juga Ita pernah mengatakan dikhawatirkan ada tikus-tikus masuk ya ke dalam toko, apalagi terhadap gudang, ke gudang. Ini tentu saja karena memang tikus menyenangi daerah lembab. Nah, ini harus dihindari ya udara lembab yang muncul di area gudang, sehingga memang akses udara ini sangat diperlukan. Baik. Nah, kemudian di sini mungkin ada pertanyaan. Ini ada bagian yang tidak difungsikan untuk apa-apa, tetapi di sini terdapat space yang kosong. Nah, sebetulnya ini bukan space kosong ya, tapi memang dapat digunakan sebagai tempat untuk penghijauan di bagian tampak ya, sehingga nanti bagian tampak pun akan berbeda begitu ya. Ada tampilan yang berbeda untuk tampak rukonya. Nah, di sini pun memang
fungsinya untuk memperlihatkan pemisahan dua bagian toko. Itu ada fungsinya memang secara tampak. Nah, nanti kita lihat dari model tampaknya seperti apa ya. Dan di sini ada balkon. Nah, balkon ini pun dibuat hanya untuk estetika ya dari toko, supaya tampilannya tidak kaku, dan kemudian juga sama untuk akses udara ke dalam kamar, akses udara dan cahaya. Dan di bagian balkon ini tentu saja tidak dapat digunakan untuk memasang kursi-kursi ya, kecuali kursi kecil untuk sekedar duduk biasa saja, dan ini menghadap ke arah jalan ya. Nah, tetapi dengan kondisi seperti ini akan membuat lebih menarik tokonya, sehingga tampil tidak kaku tokonya ya. Baik, ini untuk yang bagian lantai atas. Nah, sekarang saya memperlihatkan potongannya seperti apa. Ya, di sini saya sudah membuat uh, empat potongan ya, dari 6 atau 8 potongan. Dan di sini dibuat sekali lagi untuk lebih memudahkan mengecek ketinggian bangunan yang akan digunakan ya. Nah, seperti ini ketinggian antar lantai sekitar 3,6 meter ya. Jadi ketinggiannya 3,6 meter. Jadi memang cukup tinggi untuk keperluan apa namanya itu, untuk keperluan ketinggian antar lantainya. Dan ini dengan ketinggian plafon 3 meter, ini cukup membuat pengudaraan di dalam toko ini lebih nyaman ya. Seperti itu. Di bagian atas pun sama, bisa 3 meter. Toko Tahia, toko Ita ini ketinggian plafonnya di 3 meter. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pengaturan tangga di sini yang dapat diketahui ini sudah aman ya. Jadi ketinggian orang ketika berjalan di tangga ini tidak akan terbentur balok atau struktur bangunannya ya. Jadi ini akan aman. Nah, begitu juga kemudian dengan bagian kamar mandi ini ya. Memang bagian kamar mandi ini atau toilet ini lebih rendah dan tidak menggunakan plafon, dengan ketinggian 2,5 ya, kurang lebih 2,5 meter. Ini sudah mencukupi, jadi orang pun tidak akan terbentur di bagian atas kamar mandi ini ya, sudah aman. Nah, ini memang fungsi potongan dibuat seperti itu untuk diketahui berapa ketinggiannya. Kemudian di sini juga nanti akan ada penjelasan berapa lebar bagian ini. Nah, ini akan jauh lebih dilengkapi lagi nantinya ya Ita ya, mengenai bagian-bagian yang ada dalam gambar-gambar ini. Sehingga nanti bentuknya akan diketahui oleh Pak Andi ya, seperti apa modelnya kalau sudah lebih dilengkapi. Dan tetapi ini tentu saja menunggu keputusan apakah tampaknya disetujui atau tidak. Nah, ini untuk gambar potongan ya, seperti ini contohnya. Ada beberapa gambar lain juga dari potongan yang bisa dilihat seperti ini ya, dan ada bagian gambar lainnya. Baik, sekarang setelah saya menjelaskan Nina, setelah menjelaskan Nina, saya akan masuk ke gambar tampak ya. Saya akan masuk ke gambar tampak. Baik, nah ini sudah terbuka. Bagian dari tampak ini memang kalau sebelumnya kita menyebutkan bahwa ruko ini tampilannya terlalu mewah ya. Sebetulnya kata mewah sendiri itu akan berbeda dengan model yang menarik gitu ya.
sekarang ruko-ruko yang dibuat dalam perumahan-perumahan begitu ya, area perumahan itu memang ditampilkan tidak seperti ruko pada umumnya ya, yang kotak-kotak-kotak begitu, tapi memang dibuat menarik karena dia merupakan bagian yang dapat menarik perhatian orang sehingga orang dapat berkunjung ke toko tersebut begitu ya, tertarik untuk dapat berkunjung. Nah, dan kemudian juga definisi mewahnya sendiri memang ini dikurangi dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang mahal ya, tapi menggunakan bahan-bahan yang memang sebetulnya standar ya. Seperti misalnya di bagian depan tokonya Ita ini tidak menggunakan bahan yang mahal, tapi dia menggunakan teknik mengaci yang kasar ya, jadi dibuat kasar sehingga nanti tampilannya akan berbeda dengan dinding toko yang diaci halus begitu ya. Jadi memang ditampilkan berbeda. Nah, warnanya pun standar, mungkin bisa menggunakan Dulux gitu ya untuk catnya, atau menggunakan Sunlight gitu ya, atau mau menggunakan Jotun, tentu saja ini merupakan pilihan ya. Nah, nanti akan disampaikan dalam gambar teknis yang tadi, catnya menggunakan cat warna apa dan tipenya apa ya, tipe warnanya apa. Nah, nanti akan dicantumkan dalam gambar tersebut. Dan kemudian untuk bagian atas atap ini pun sebetulnya bisa menggunakan pilihan yang lain. Bisa menggunakan genteng metal atau menggunakan genteng, ya genteng keramik. Nah, kita tidak perlu menggunakan genteng beton ya, yang harganya memang lebih tinggi, tapi cukup menggunakan genteng keramik ya. Genteng keramik apakah yang sudah dicat atau yang belum, jadi artinya masih asli. Ini tidak ada masalah. Nah, kemudian di bagian ini pun sama. Jadi ini hanya bermain dari sisi warna saja. Jadi ada menggunakan warna yang cerah sehingga ini ketika orang melewati bagian depan ruko atau depan toko, ini orang-orang akan tertuju kepada bangunan ini, ya. Karena kan kalau namanya toko memang diperlukan orang tuh tertarik dulu, ada apa nih di sini bagian sini, gitu ya. Nah, dengan adanya tampilan warna seperti ini tentu saja akan membuat orang merasa tertarik untuk mengetahui bangunan ini bangunan apa sebetulnya, begitu. Nah, ketika mengetahui bahwa itu adalah toko bangunan, toko kelontong atau toko bahan pokok, orang-orang mungkin akan tertarik untuk masuk dan melihat apa saja yang ada dalam toko tersebut. Dan selain itu tadi itu ada ketertarikan untuk merasakan bagaimana sebetulnya toko ini di bagian dalamnya ya, ketika dia berbelanja gitu. Nah, ada ketertarikan ke arah situ. Dan ketika ruko ini pun dibuat, ini tidak seperti toko-toko pada umumnya yang plak aja toko gitu ya, tapi memang dibuat lebih menarik begitu ya. Sehingga memang experience orang untuk datang ke tempat ini atau berkunjung di tempat ini akan membuat mereka lebih merasakan kenyamanan begitu. Nah, tampilannya memang di sini tidak ada yang menggunakan bahan-bahan mahal ya. Di bagian ini pun sebetulnya ini anak-anaknya Ita kan dan Tehia sudah besar-besar ya. Tentu tidak ada anak-anak. Nah, di bagian pagar ini bisa saja menggunakan pagar yang hanya menggunakan kawat ram ayam itu ya, yang sering dipakai kandang ayam. Itu bisa saja karena kan sudah aman. Tapi tampilannya tetap menarik. Dan ini akan lebih berkesan modern pada akhirnya ya. Pagarnya tetap aman, tetap nyaman dilihat, dan menarik begitu ya. Ini bisa dibuat seperti itu. Dan kemudian untuk bagian jendela kacanya pun ya, di bagian-bagian ini bukan menggunakan aluminium yang atau PVC ya. Sekarang kan ada jendela PVC. Nah, kalau untuk menggunakan aluminium tentu saja bukan aluminium yang corak kayu misalnya atau berwarna putih yang memang lebih mahal. Nah, ini tidak menggunakan bahan yang seperti itu. Dan kemudian untuk bagian dari yang lainnya tadi seperti misalnya untuk keperluan carport. Nah, bagian carport ini sebetulnya cukup menggunakan apa itu namanya, paving block ya, atau grass block. Mungkin ke paving block ya yang lebih aman karena
Kalau grass block kan ada tumbuhan, ada tanaman yang bisa tumbuh di antara grass block tersebut, walaupun daya serapnya jauh lebih baik ya, daya serapnya lebih baik. Nah, paving block pun sama sebetulnya, daya serapnya cukup bagus. Dengan luasan seperti ini tentu daya serapnya akan lebih cepat terjadi ya, air ketika hujan masuk ke dalam tanah. Nah, yang penting dibersihkan ya, bebas dari lumut di antara sela-sela paving block ini. Nah, kemudian di bagian depan ininya pun sebetulnya bisa saja tidak menggunakan granit atau menggunakan keramik, tapi menggunakan truss ram beton, bukan truss ram, coran beton gitu ya, seperti rumah-rumah zaman dulu, sehingga toko ini tampilnya justru memang seperti bangunan industrial ya, bukan bukan toko yang menggunakan keramik putih begitu ya, tapi memang dibuat lebih menarik, semenarik mungkin bagian-bagian yang ada di dalam toko ini. Nah, kemudian kalau misalnya di bagian sini karena memang nanti misalnya disewakan, bisa saja menggunakan granit atau keramik. Nah, ini bisa menggunakan campuran-campuran seperti itu. Nah, nanti kita tentu akan diskusi lagi lebih jauh ya, Ita ya, untuk bagian-bagian bahan bangunannya seperti apa begitu, yang di bagian luarnya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tampak yang tadi kita bicarakan mengenai pintu. Nah, pintu di sini seperti yang tadi saya katakan, bisa saja di bagian pintu ruko yang kita ini dibuat lebih lebar dan panjang ya, seperti yang toko sekarang. Nah, sementara di bagian ini untuk keperluan keluar masuk orang misalkan. Nah, jadi pintu utamanya kalau misalnya disatukan tokonya nantinya, ini keluar pintu masuk utama tuh di sini. Sementara kalau di sini lebih masuk ke keperluan barang-barang masuk dari arah luar ya, dari luar masuk ke dalam toko. Nah, tentu dari pintunya pun nanti akan dibuat sedemikian rupa supaya pintu utamanya tetap dari bagian ini ya. Nah, itu nanti kita diskusikan lagi ya, mau seperti apa, karena kan ini nantinya akan ada keputusan akhir dari Ita, apakah memang toko ini nanti akan disatukan atau tidak. Nah, ini akan mempengaruhi penempatan pintu dan jendelanya ya. Nah, kemudian di bagian ini yang tadi seperti yang saya sampaikan, di bagian ini ada pintu ya, ada alternatif pintu yang dapat digunakan ya untuk akses masuk ke bagian ini, sehingga nanti orang tidak keluar dulu baru masuk ke sini ya, tapi bisa diakses dari sini. Nah, tetapi di sini pun sama, untuk mengamankan orang-orang yang keluar masuk bebas, terlalu bebas ke dalam toko atau keluar masuk ke dalam toko ya, keluar masuk toko maksud saya. Nah, ini di sini bisa saja nanti dipasang pagar, sehingga memang orang yang keluar masuk dari pintu yang ini tidak akan bebas kemudian tiba-tiba keluar ya, keluar toko begitu saja ke area lingkungan toko tanpa kemudian diketahui apakah dia sudah bayar atau belum ya, kalau misalnya ketika berbelanja. Nah, ini untuk mengamankan tentunya ya, mengamankan toko. Nah, di bagian samping ini pun digunakan penutup untuk mengamankan area teras dengan memasang kanopi ya. Kanopinya menggunakan kanopi besi bisa, kalau kayu sekarang tentu saja kesulitannya adalah barangnya jarang dan mahal ya, jarang yang bagus, kalaupun ada yang biasa itu pun sudah mahal. Nah, jadi sini menggunakan besi dan kemudian menggunakan polikarbonat kalau dengan biaya yang murah ya, sehingga nanti udara ketika hujan dan juga ketika panas ini dapat meredam ya air yang masuk atau panas yang terlalu berlebih ke bagian teras ini ya. Bagian teras ini akan berkurang. Ya, kemudian kita lihat ke arah bagian belakang. Ini bagian samping. Nah, ini kita lihat lagi ya di bagian depannya. Ketika ini tanpa balkon, dengan menggunakan balkon, ini akan berbeda ya.
bangunan yang menggunakan balkon dengan yang tidak menggunakan balkon ini akan berbeda. Yang tidak menggunakan balkon itu akan kaku. Jadi seperti bagian depan dari toko ini dipasang di sini. Nah, jadi hanya ada jendela gitu. Jadi di sini bagian ini kaku, tidak ada focal point kalau dalam perencanaan itu, tidak ada focal point yang orang ketika melewati bagian toko ini melihat ada bangunan apa nih gitu di sini. Nah, di sini pun pemasangan pintu jendela gitu ya, ini memang lebih diatur sedemikian rupa supaya tetap menarik ya. Di sini kan sebetulnya bisa saja nanti ke depannya dipasang semacam tempat pemasangan poster-poster penjualan misalnya ya. Katakanlah misalnya di sini jual beras Garut misalnya ya begitu. Kemudian ada kecap apa begitu. Itu bisa saja dipasang di sini poster-posternya. Sehingga memang bisa diganti-ganti dalam waktu-waktu tertentu ya. Atau mungkin ada sponsor yang datang yang minta dipasang di bagian depan toko ini. Begitu. Dan kemudian di bagian belakang. Oke, kita di bagian belakang. Oh iya, satu lagi yang di bagian depan tadi ya, yang di bagian depan toilet atau kamar mandinya, kamar teh. Iya. Nah, ini yang saya maksud dengan ada bagian yang menjorok ke bagian belakang ya. Dan ini dapat dimanfaatkan untuk penghijauan seperti ini ya. Sebetulnya tanaman rambatnya bisa saja sampai ke arah sini misalnya ya, supaya nanti terlihat ada hijaunya di bagian toko. Karena kalau misalnya di bagian depan ini dipasangi pohon, tentu saja ini akan mempengaruhi daya tampung parkir dari kendaraan ya. Walaupun sebetulnya di bagian ini bisa saja ada dipasangkan penghijauan ya, dipasangkan penghijauan di bagian kanan, tapi ini sangat terbatas tentunya. Karena pemilihan pohon pun nanti harus dipilih pohon yang memang tinggi tapi di bagian atasnya rindang. Sehingga dahan-dahan yang terbentuk di bagian pohon ini tidak mengganggu keluar masuknya mobil ya. Nah, ini tidak mengganggu keluar masuk mobil. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa. Seperti ini. Kemudian ya itu untuk bagian depannya supaya lebih menarik ya dengan adanya penghijauan, dan segar juga sebetulnya ya ke lingkungan toko, tidak panas begitu ya dengan dibandingkan toko-toko lain yang justru menebang pohon-pohon. Nah, di tokonya Ita ini lebih baik ada penghijauan, walaupun penghijauannya yang bukan penghijauan yang 100% banyak ya begitu. Nah, untuk parkir motor pun bisa dibuat seperti ini. Ini bisa sampai 4 atau 5 kendaraan motor, dan kemudian masih tetap ada penghijauan-penghijauan yang dapat diterapkan di bagian depan toko. Baik, kemudian kita lihat ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini yang bagian toko teh ya belum dilengkapi ya. Di bagian ini ada pintu keluar tadi ya, ada pintu keluar di sini, dan tentu di sini ada jendela ya, ada jendela yang untuk penerangan ke dalam kamar mandi, dan ada juga bagian jendela yang di bagian atas itu berfungsi untuk pencahayaan dan pengudaraan ke arah bagian tangga ya. Itu ada yang di tempat kita pun sama, di rokok kita juga seperti itu. Ada bukaan ya. Kita lihat ke atas seperti ini. Ada jendela ya. Seperti yang digambar Dina tadi, sudah ada jendelanya. Nah, di sini ada jendela ya, untuk pengudaraan dan pencahayaan ke dalam toko. Dan kemudian kita lihat yang bagian toko kita. Nah, di bagian bawah ini tentu ada jendela ya. Nah, di sini ada jendela, ada pintu maksud saya. Nah, ada pintu yang dapat dibuka lebar. Kemudian di sini yang tadi saya katakan bisa dipakai untuk keperluan untuk
duduk-duduk ya di sini. Dan ini adalah jendela ke arah kamar mandi dan ini adalah ke arah tangga. Dan kemudian yang di bagian atas, di bagian balkon itu ada kamar tidur, sehingga di bagian di sini dipasang pintu juga sama ya, pintu geser kalau yang tadi saya sampaikan dalam penjelasan Dana. Dan di sini ada pintu geser ya. Itu untuk pengudaraan dan cahaya juga sama. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas, kalau sebelumnya lebih banyak bagian atap yang menggunakan beton ya. Nah, sementara di sini dikurangi untuk penggunaan atap beton. Di sini di kiri kanannya terdapat, kalau yang toko Ita tentu sebetulnya toko Ita itu batasnya sampai di sini. Nah, batasnya sampai di sini. Gambarkan. Nah, batasnya sampai di sini. Ya, itu batas rokok Ita, sehingga nanti di sini akan ada pembatas. Ya, akan ada terlihat tanggul ya. Kalau dikatakan begitu, tanggul untuk air ini sendiri ketika turun ini masuknya tidak ke pipa di toko Teh Iya, tapi masuk ke pipa di bagian rukonya Ita ya. Begitupun di bagian sini. Nah, jadi airnya di sini nanti akan ada beberapa pipa yang mungkin kalau dalam gambar rencana yang sekarang karena tidak gambar lengkap, tidak terlihat, tetapi gambarnya kurang lebih di sini ada pipa-pipa untuk pembuangan air hujan ya. Gitu, seperti ini. Di bagian toko Teh Iya juga sama, jadi masing-masing nanti pembuangannya. Sehingga nanti ketika ada pemisahan dengan kondisi apapun begitu ya, ada pemisahan toko, masing-masing bagian itu sudah memiliki fasilitas untuk pembuangan air hujan ya. Jadi tidak digabung. Sehingga nanti ketika terjadi bongkaran tidak tiba-tiba bagian toko siapa itu akan terputus pembuangan air hujannya. Nah, itu dihindari. Nah, kemudian di sini ada toren. Tentu saja penyimpanan toren ini akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kalau didasarkan kepada fungsinya, dengan 500 liter satu toren itu cukup memenuhi kebutuhan toko ini ya, karena tentu di bagian toko ini tidak kemudian banyak cucian gitu ya, mencuci sesuatu gitu, tapi lebih kepada kebutuhan untuk buang air kecil, mandi, masak kecil juga begitu ya. Jadi bukan kebutuhan yang lebih besar seperti pada rumah-rumah umumnya atau toko yang banyak menampung karyawan gitu ya. Baik. Nah, itu bagian ini ya. Nah, satu lagi mungkin untuk atap. Nah, ini atapnya dibentuk seperti ini supaya keinginan kita tampilan tokonya tidak terlalu mewah juga ini dicoba dalam bentuk atap seperti ini. Ya, di mana atapnya berbentuk perisai. Ya, mungkin ini kalau kalau dibandingkan dengan toko-toko lain atau bangunan lain, bentuk-bentuk atapnya seperti sekarang ya. Nah, ini atapnya pun sama, tidak disatukan antara atap toko Ita sama Teh Iya. Karena misalkan saja ke depannya ada perubahan seperti perubahan di bagian atas tiba-tiba dijadikan kafe misalnya ya. Nah, ini tentu ada pembongkaran atap di sini sehingga ini tidak mengganggu bagian yang Iya begitu ya. Nah, ini tidak ada gangguan. Nah, ini yang apa namanya tujuannya kenapa atapnya dibuat seperti ini ya, terpisah begitu. Karena tadi itu ketika terjadi perkembangan dengan rencana yang berbeda lagi berikutnya di waktu-waktu ke depannya, tentu saja ini akan membuat toko ini tetap tampil menarik begitu ya, tetap tampil baik. Nah, seperti itu mungkin Ita, Pak Musli, dan Kang Agus serta Teh Iya, kenapa toko ini dibuat seperti ini, karena memang memiliki tujuan ya. Dan sekali lagi toko ini tidak ditampilkan terlalu mewah karena memang ada keinginan sebelumnya dari Ita dan Pak Musli untuk tidak tampil terlalu mewah. Nah, tetapi sekali lagi penggunaan bahan-bahannya memang menggunakan bahan-bahan yang standar, bukan bahan yang
harganya mahal ya, yang harganya tinggi. Mungkin ada sedikit saja sih di bagian ini. Nah, di bagian depan ini, walaupun sebetulnya kalau nanti Pak Andi orangnya kreatif, ahli gitu ya, dapat membuat bagian ini menggunakan kanter kemudian diberi nut atau tali air ya. Kalau yang di sini saya masih menggunakan usulan menggunakan conwood ya, jadi seolah-olah ada kayu di situ. Ya, nah itu bisa diterapkan. Mungkin hanya bagian ini yang bisa dikatakan lebih mahal ya begitu. Nah, kemudian juga tujuan lain kenapa toko ini harus ditampilkan dengan baik ya, dengan menarik, karena biayanya kan pembangunannya tidak murah ya, ratusan juta begitu. Kalau ditampilkan biasa lagi tentu sayang tidak ada perubahan dari tampilan bangunan, image bangunannya yang tidak muncul begitu ya. Jadi lebih baik dimunculkan walaupun tidak mahal. Nah, dengan biaya tersebut pun nanti ketika toko ini misalkan gitu ya, Pak Musli, Taita, Taya memiliki rezeki yang berlebih lagi dan kemudian dijadikan tempat apa namanya, dijual lah katakan ya, kemudian mendapatkan tempat lain, terus Kang Agus mengatakan ini jual aja deh misalnya gitu ya, karena kita sudah mampu membeli tempat yang lebih baik gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini tetap bisa menarik perhatian orang ya untuk membeli bangunan tersebut karena memang tidak tampil biasa gitu, tapi memang tampil lebih menarik. Nah, mungkin itu tujuannya kenapa dibuat tampaknya seperti ini, karena memang ada beberapa tujuan selain fungsi tadi, kemudian estetikanya juga, dan kemudian juga memang daya tarik ya terhadap para orang. Mungkin begitu saja kita, Pak Musli, Kang Agus, dan Tia, penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasannya dapat ditangkap dengan baik, tidak terlalu loncat-loncat ya, karena penjelasannya memang lebih memberikan kepada penjelasan yang sebelumnya yang pernah didiskusikan, dan mudah-mudahan apa yang mungkin kalau Tia dan Kang Agus mungkin baru sekarang mendengarkan penjelasannya, dan ini lebih memberikan apa keterangan yang lebih luas lagi mengenai rencana ruko ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Musli, Ita, Kang Agus, dan Tia. Silahkan disimak dan kemudian dipelajari ya lebih jauh, dan silahkan kemudian untuk dapat didiskusikan kembali. Itu saja mungkin, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.